Selamat siang, selamat bergabung. Acara webinar kali ini akan kita mulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu peserta yang lain gabung, marilah kita saksikan bersama video company profile dari Haystar dan dari Torch. Selamat menyaksikan. Ribetnya ngurus orderan sendiri bikin kamu kewalahan. Daripada ribet, mending minta tolong aja sama Haystar. Dengan Haystar, kamu bisa menikmati fasilitas warehouse management system yang sudah terintegrasi dengan banyak marketplace. Selain akses WMS, kamu bisa menikmati fasilitas lain seperti quality control, manajemen inventory, picking dan packing, dan proses pengiriman pesanan melalui kurir pilihan. 400 seller sudah bergabung di Haystar. Kamu kapan? Pelajari Haystar lebih lanjut dengan mengunjungi website kami di www.haystar.id atau hubungi Haystar secara langsung melalui email atau telepon. Haystar, growing your business with Bahasa. Kami memulai dengan sebuah tujuan, memberi kemudahan dan menjadi kawan dari setiap perjalanan. Sejak memulai hari hingga terbenamnya mentari, perjalanan kecil mengelilingi kota hingga penjelajahan besar mengitari benua. Semua itu bukan sekedar mimpi. Kami temani cerita-cerita sederhana yang kini telah dirajut menjadi sebuah kisah abadi. Untuk tahun-tahun yang dilewati, ini janji kami. Setia sebagai sobat perjalanan yang menjadi solusi dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Torch, life made easier. Ribetnya ngurus orderan sendiri bikin kamu kewalahan. Daripada ribet, mending minta tolong aja sama Haystar. Dengan Haystar, kamu bisa menikmati fasilitas warehouse management system yang sudah terintegrasi dengan banyak marketplace. Selain akses WMS, kamu bisa menikmati fasilitas lain seperti quality control, manajemen inventory, picking dan packing, dan proses pengiriman pesanan melalui kurir pilihan. 400 seller sudah bergabung di Haystar. Kamu kapan? Pelajari Haystar lebih lanjut dengan mengunjungi website kami di www.haystar.id atau hubungi Haystar secara langsung melalui email atau telepon. Haystar, growing your business with Bahasa. Kami memulai dengan sebuah tujuan, memberi kemudahan dan menjadi kawan dari setiap perjalanan. Sejak memulai hari hingga terbenamnya mentari, perjalanan kecil mengelilingi kota hingga penjelajahan besar mengitari benua. Semua itu bukan sekedar mimpi. Kami temani cerita-cerita sederhana yang kini telah dirajut menjadi sebuah kisah abadi. Untuk tahun-tahun yang dilewati, ini janji kami. Setia sebagai sobat perjalanan yang menjadi solusi dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Torch, life made easier. Ribetnya ngurus orderan sendiri bikin kamu kewalahan. Daripada ribet, mending minta tolong aja sama Haystar. Dengan Haystar, kamu bisa menikmati fasilitas warehouse management system yang sudah terintegrasi dengan banyak marketplace.
Selain akses WMS, kamu bisa menikmati fasilitas lain seperti quality control, manajemen inventory, picking dan packing, dan proses pengiriman pesanan melalui kurir pilihan. 400 seller sudah bergabung di Highstar. Kamu kapan? Pelajari Highstar lebih lanjut dengan mengunjungi website kami di www.highstar.id atau hubungi Highstar secara langsung melalui email atau telepon. Highstar, growing your business with Bahasa. Kami memulai dengan sebuah tujuan, memberi kemudahan dan menjadi kawan dari setiap perjalanan. Sejak memulai hari hingga terbenamnya mentari, perjalanan kecil mengelilingi kota hingga penjelajahan besar mengitari benua. Semua itu bukan sekedar mimpi. Kami temani cerita-cerita sederhana yang kini telah dirajut menjadi sebuah kisah abadi. Untuk tahun-tahun yang dilewati, ini janji kami. Setia sebagai sobat perjalanan yang menjadi solusi dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Torch, Life Made Easier. Selamat datang, selamat bergabung. Acara webinar kali ini akan kita mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung, marilah kita saksikan bersama video company profile dari Highstar dan dari Sprout. Ribetnya ngurus orderan sendiri bikin kamu kewalahan. Daripada ribet, mending minta tolong aja sama Highstar. Dengan Highstar, kamu bisa menikmati fasilitas warehouse management system yang sudah terintegrasi dengan banyak marketplace. Selain akses WMS, kamu bisa menikmati fasilitas lain seperti quality control, manajemen inventory, picking dan packing, dan proses pengiriman pesanan melalui kurir pilihan. 400 seller sudah bergabung di Highstar. Kamu kapan? Pelajari Highstar lebih lanjut dengan mengunjungi website kami di www.highstar.id atau hubungi Highstar secara langsung melalui email atau telepon. Highstar, growing your business with Bahasa. Kami memulai dengan sebuah tujuan, memberi kemudahan dan menjadi kawan dari setiap perjalanan. Sejak memulai hari hingga terbenamnya mentari, perjalanan kecil mengelilingi kota hingga penjelajahan besar mengitari benua. Semua itu bukan sekedar mimpi. Kami temani cerita-cerita sederhana yang kini telah dirajut menjadi sebuah kisah abadi. Untuk tahun-tahun yang dilewati, ini janji kami. Setia sebagai sobat perjalanan yang menjadi solusi dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Torch, Life Made Easier. Ribetnya ngurus orderan sendiri bikin kamu kewalahan. Daripada ribet, mending minta tolong aja sama Highstar. Dengan Highstar, kamu bisa menikmati fasilitas warehouse management system yang sudah terintegrasi dengan banyak marketplace.
Selain akses WMS, kamu bisa menikmati fasilitas lain seperti quality control, manajemen inventory, picking dan packing, dan proses pengiriman pesanan melalui kurir pilihan. 400 seller sudah bergabung di Highstar. Kamu kapan? Pelajari Highstar lebih lanjut dengan mengunjungi website kami di www.highstar.id atau hubungi Highstar secara langsung melalui email atau telepon. Highstar, growing your business with Bahasa. Kami memulai dengan sebuah tujuan, memberi kemudahan dan menjadi kawan dari setiap perjalanan. Sejak memulai hari hingga terbenamnya mentari, perjalanan kecil mengelilingi kota hingga penjelajahan besar mengitari benua. Semua itu bukan sekedar mimpi. Kami temani cerita-cerita sederhana yang kini telah dirajut menjadi sebuah kisah abadi. Untuk tahun-tahun yang dilewati, ini janji kami. Setia sebagai sobat perjalanan yang menjadi solusi dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Torch, Life Made Easier. Baik, selamat datang, selamat siang. Terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung di dalam webinar kali ini. Dengan tema Scaling Up UMKM to the Next Level. Terima kasih juga kepada Bapak Varian yang kami hormati, yang nanti selaku CEO, Chief Commercial Officer dari Highstar, yang nanti akan memberikan materi kepada kita semua bagaimana sih scaling up UMKM to the next level tersebut. Terima kasih juga kepada Bapak Ben Wirawan selaku CEO dan co-founder dari Torch yang nanti juga akan berbagi pengalaman kepada kita semua bagaimana beliau merintis Torch dari awal hingga akhirnya menjadi Torch yang sebesar sekarang ini, seperti yang kita ketahui bersama. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa akan ada dua kalimat sapaan. Yang pertama adalah Hi Team. Kita gunakan sebagai sapaan untuk kami, para karyawan Highstar, dan Hi Farms adalah sapaan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan juga sebelumnya, nanti akan ada giveaway kepada dua Hi Farms yang beruntung tentunya dengan hadiah yang sangat menarik yang nanti akan kita informasikan di akhir acara. Dengan harapan para Hi Farms semua dapat bergabung bertahan di sini hingga akhir acara. Webinar kali ini kita selenggarakan untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada tanggal 10 November lalu. Perjuangan tentu saja tetap harus dilakukan, meskipun dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, perjuangan dapat kita lakukan melalui sektor ekonomi. Tentunya, HFM sekalian selaku penggerak UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan ini. Oleh sebab itu, kami selenggarakan webinar dengan tema Scaling Up UMKM to the Next Level tersebut dengan harapan dapat membantu HFM sekalian memajukan UMKM masing-masing sehingga dapat semakin berkembang dan satu tujuan tentunya untuk memajukan ekonomi Indonesia semakin ke depan. Sebelum masuki acara inti, marilah kita saksikan video company profile dari Highstar maupun dari Torch. Selamat menyaksikan. Ribetnya ngurus orderan sendiri bikin kamu kewalahan. Daripada ribet, mending minta tolong
aja sama Highstar. Dengan Highstar, kamu bisa menikmati fasilitas warehouse management system yang sudah terintegrasi dengan banyak marketplace. Selain akses WMS, kamu bisa menikmati fasilitas lain seperti quality control, manajemen inventory, picking dan packing, dan proses pengiriman pesanan melalui kurir pilihan. 400 seller sudah bergabung di Highstar. Kamu kapan? Pelajari Highstar lebih lanjut dengan mengunjungi website kami di www.highstar.id atau hubungi Highstar secara langsung melalui email atau telepon. Highstar, growing your business with Bahasa. Kami memulai dengan sebuah tujuan, memberi kemudahan dan menjadi kawan dari setiap perjalanan. Sejak memulai hari hingga terbenamnya mentari, perjalanan kecil mengelilingi kota hingga penjelajahan besar mengitari benua. Semua itu bukan sekedar mimpi. Kami temani cerita-cerita sederhana yang kini telah dirajut menjadi sebuah kisah abadi. Untuk tahun-tahun yang dilewati, ini janji kami. Setia sebagai sobat perjalanan yang menjadi solusi dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Torch, Life Made Easier. Adalah peraturan webinar yang harus kita taati bersama selama webinar kali ini berlangsung. Yang pertama adalah mohon kerjasamanya untuk menggunakan display name sesuai dengan nama yang terdaftar. Yang kedua, selama sesi, peserta diharapkan menggunakan fitur Q&A atau chat untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi pembicara. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk membahas topik lain ketika webinar berlangsung. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Dan yang terakhir, peserta yang mengaktifkan video dimohon untuk berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke polling. Bisa dibantu oleh para HFM sekalian mengisi polling berikut ya. Menurut Anda, masalah yang mana yang lebih penting? Yang satu, produk yang populer. Kedua, branding yang kuat. Manakah yang lebih penting ya antara produk yang populer dan branding yang kuat? Silahkan diisi. Langsung klik. Boleh? Baik. Oke. Jadi menurut para HFM sekalian, mana nih yang lebih penting ya? Produknya yang populer atau brandingnya yang kuat? Sepertinya kedua-duanya sama-sama penting ya. Ya, boleh diisi sesuai yang mana yang prefernya yang lebih penting nih yang mana?
Baik, kita tunggu ya. Sementara hasil yang tinggi yaitu branding yang kuat. Mari kita tunggu ya. Ya, jadi menurut HFM kalian, yang lebih penting ternyata justru branding yang kuat. Baik, menarik sekali ya. Jadi branding lebih ini ya, lebih prefer harus banget gitu, harus banget brandingnya yang kuat dulu nih untuk mendukung produknya gitu ya. Oke. Next, ya. Menuju sebelum memulai ke acara inti, mohon maaf saya perkenalkan diri dulu. Saya Afadila Adibrata yang nanti akan jadi moderator di acara ini. Nah, sebelumnya saya akan bacakan runtutan acara dari webinar kali ini. Untuk yang pertama adalah penyampaian materi dari Bapak Varian, selaku CCO dari Haista. Yang kedua adalah polling. Ketiga adalah penyampaian materi yang kedua dari Bapak Ben Wirawan, selaku CEO dan co-founder dari Thoughts. Yang keempat adalah Q&A atau sesi tanya-jawab. Dan yang kelima adalah warehouse tour. Baik, mari kita mulai ke acara inti yang paling kita tunggu-tunggu. Kepada Bapak Varian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Mbak Elfadila. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Fahrian dari Highstar. Kami dari Highstar akan sedikit menyampaikan paparan tentang pengenalan tentang Highstar dan bagaimana kita bisa membantu untuk scale up UMKM to the next level dengan berbagai permasalahannya dan berbagai solusi yang kita bisa berikan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin bisa dibantu Mbak Elva untuk di show slide-nya. Oke. Ya, oke, thank you. Mungkin saya sedikit pengenalan sedikit ya tentang Highstar. Jadi Highstar itu kita dirikan sejak April 2018. Memang tujuan kita itu untuk membantu para pemilik bisnis, bisa online seller, bisa e-commerce, bisa brand, bagaimana kita bisa bantu mereka untuk scale up dengan mengeliminasi masalah seperti tempat storage, space, tenaga kerja, teknologi, dan juga proses standar bisnis yang sesuai dengan standar industri dan juga tentunya dengan teknologi sistem manajemen gudang yang terintegrasi. Jadi fokus kita memang membantu itu ya para pemilik bisnis tersebut bagaimana mereka bisa berkembang yang tadinya mereka mulai dengan operasional sendiri atau mungkin belum punya operasional sama sekali, kita bisa bantu bagaimana mengoperasionalkan bisnis mereka terutama di bisnis online gitu ya. Kita mempunyai fasilitas dan operasional di mana barang itu bisa dititipkan ke kita, kemudian kita yang akan bantu menjualkan itu di marketplace atau toko online. Jadi mulai dari admin kita bisa membantu untuk setup toko di marketplace, website dan sebagainya. Kemudian kita yang jawab chat, kemudian upload produk, kemudian konfigurasi segala setup atau apapun yang diperlukan di marketplace tersebut. Setelah itu ketika ada order, kita juga yang melakukan operasional untuk mempersiapkan barang, kita picking, kemudian kita packing barangnya, dan kemudian kita serahkan ke pengiriman. Kita bekerja sama dengan banyak 3PL courier gitu ya, dari Si Cepat, JNE, JNT, dan sebagainya. Kemudian juga kita sudah bekerja sama juga dengan
marketplaces. Jadi kita juga sudah terintegrasi dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Sehingga nanti klien-klien kita atau brand-brand yang gabung ke Highstar itu bisa berjualan di banyak toko online, baik di marketplaces ataupun platform mereka sendiri. Atau kalau juga punya reseller atau bisnis offline, bisa juga menggunakan service Highstar karena memang fokusnya kita itu kita melakukan operasional mau dari manapun channelnya, tapi kita tinggal istilahnya diberikan order atau diberikan perintah untuk mengirimkan suatu barang ke lokasi yang lain, entah itu ke toko offline, ke pembeli langsung, atau juga ke reseller dan sebagainya. Oke, next mungkin Mas Lutfi. Nah, apa aja sih kalau memulai bisnis online itu banyak sekali keribetannya ya. Jadi kalau mau mulai bisnis kan kita bisa start gitu ya dengan skala yang kecil. Kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada, misalnya menggunakan garasi rumah, kemudian packing sendiri dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan ketika bisnis sudah mulai berkembang, tentunya pasti butuh tempat penyimpanan yang lebih besar, kemudian butuh karyawan juga yang jumlahnya bisa berkembang sesuai dengan pertumbuhan volume bisnis, kemudian juga pusing untuk mengurusi stok, inventory dan sebagainya, dan tentunya kita tidak bisa melakukan secara manual secara terus-terusan, dan yang pasti juga masalah untuk pengiriman barang di mana di Indonesia itu banyak sekali pilihan kurir, marketplace-nya juga sangat banyak dan kita tidak bisa mengurusi semuanya sendiri, sehingga harus dipikirkan bagaimana caranya untuk membuat itu scalable. Artinya operasionalnya siap untuk jumlah volume yang lebih besar. Oke, next Mas Lutfi. Ya. Nah, bagaimana sih kita mengatasi masalah-masalah tersebut gitu? Nah, satu yang harus dibantu tentunya dari sisi depan, itu mulai dari store operation sama customer service. Artinya memang ini adalah gerbang yang paling penting ya di depan. Bagaimana ketika toko online kita atau marketplace store kita itu dikontak oleh calon pelanggan atau calon pembeli, mereka pasti bertanya tentang bagaimana tentang produknya dan sebagainya. Dan itu sudah sangat umum sekali di marketplace, kita harus punya chat respon yang baik. Jadi ketika sudah ada chat yang masuk itu harus cepat dijawab, jangan sampai terabaikan. Dan kemudian ketika sudah mulai masuk ada order, bagaimana itu bisa diproses secara tepat waktu, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana nanti kita bisa mendapatkan rating atau review customer yang baik gitu. Dan itu sangat penting sekali untuk store kita. Kita tahu kalau misalnya kita belanja online di marketplace, ya pasti kita pilih store dengan rating yang paling baik gitu ya, dan yang mempunyai respons juga yang paling bagus. Nah, setelah itu, ketika kita sudah punya toko yang baik, bagaimana kita melakukan fulfillment atau pengiriman order dengan tepat waktu? Tentunya kita harus punya infrastruktur warehouse dan fulfillment yang baik. Ketika kita punya order semakin banyak, barang semakin bervariasi, tentunya itu semua harus disusun dan disimpan dengan inventory management yang baik. Dan ini bukan hanya masalah space gitu ya. Jadi barang bisa disusun, disimpan, tempat masih cukup, tapi bila tidak ditata dengan baik, artinya tidak diberikan tanda pengenal, berapa jumlah stoknya, kemudian tidak dicatat secara manual, statusnya sudah sampai mana gitu ya. Banyak hal yang jika dilakukan semuanya secara manual tentunya itu akan menyulitkan. Di situ peran bagaimana proses itu diimplementasikan, bagaimana setiap barang yang masuk teridentifikasi, barang yang tersisa di gudang teridentifikasi, dan setiap barang yang keluar juga teridentifikasi, sehingga kita punya data yang baik, kita punya data yang bisa dipercaya, sehingga meminimalisir resiko untuk mengecewakan pelanggan. Entah misalnya barangnya habis, tidak tersedia, atau order lupa dikirim, dan sebagainya. Nah, tentunya selain proses, ketika kita volumenya sudah besar, supaya tetap bisa berjalan dengan baik dan diotomatisasi, di situ pasti ada peran teknologi yang diperlukan.
Nah, kemudian juga yang ketiga masalah pengiriman. Nah, pengiriman di sini juga karena kita berhubungan dengan banyak kurir, banyak 3PL, kemudian juga ada Gojek, Grab, dan sebagainya, pasti kita harus memastikan supaya mereka pick up tepat waktu, karena ujung-ujungnya juga layanan ke pelanggan itu bukan hanya masalah gudang, bukan hanya masalah fulfillment, tapi juga harus dikirimkan tepat waktu. Dan bagaimana kita memastikan para kurir yang mau pick up ke tempat kita bisa menemukan alamat kita dengan baik, pick up dengan tepat waktu, tidak salah pick up ambil pengiriman dan sebagainya, dan bagaimana kita juga memiliki status atau informasi yang terintegrasi atau terhubung dengan mereka. Jadi ketika barangnya sudah mulai di shipping, customer kita juga tahu atau marketplace itu juga tahu, sehingga pelanggan itu juga bisa tahu status terakhirnya, dan itu akan membuat mereka merasa lebih tenang dan merasa bahwa proses ordernya sedang dijalankan dan sebagainya. Oke, next Mas Lutfi. Nah, tadi kita juga sempat singgung bagaimana sih memaksimalkan penggunaan teknologi. Di Indonesia ini marketplace-nya banyak banget. Kalau bisa dilihat di situ ada mulai dari Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Kemudian juga beberapa brand pasti pengen juga punya web store sendiri gitu, di mana mereka bisa mengatur kontennya sendiri, tentang produknya sendiri, kemudian apapun yang mereka mau tunjukkan di sana, tentunya pasti berbeda dengan yang di marketplace. Tapi kita juga tidak bisa meninggalkan marketplace karena di sana mereka pasti juga sudah punya banyak traffic gitu ya, sudah punya banyak visitor, calon pelanggan yang juga sudah nyaman berbelanja misalnya di Tokopedia atau Shopee. Kita juga harus masuk ke pasar di sana. Mau tidak mau, di Indonesia ini kita harus berhubungan dengan banyak channel. Nah, jika kita berhubungan dengan banyak channel, tentunya kalau di manage satu-satu secara manual pasti sangat menyulitkan, sehingga itu yang kadang membuat brand atau seller itu hanya menggunakan 1-2 channel saja. Tapi bagaimana jika menggunakan teknologi, itu akan memudahkan kita untuk menggunakan banyak channel, sehingga ketika ada order, ketika ada perubahan stok, itu bisa dilakukan secara sistem tanpa harus dilakukan jadi secara satu-satu. Dan dengan menggunakan fulfillment service seperti Highstar, kita cukup memiliki satu macam inventory atau satu vendor yang manage inventory, tidak perlu dibagi-bagi lagi stok mana yang buat Tokopedia, stok mana yang buat Lazada, Shopee, dan sebagainya. Kita cukup taruh stoknya satu di Highstar, kemudian channel mana yang akan jualan duluan itu yang akan masuk ordernya dan kemudian akan diproses. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian juga ke belakangnya ketika berhubungan dengan kurir, kita juga kalau menggunakan teknologi itu akan terintegrasi sistemnya maupun statusnya. Jadi kita bisa track pengirimannya sudah sampai mana, kemudian mana saja yang sudah dikirim itu dalam satu sistem. Dalam proses detail fulfillment-nya juga kita bisa tahu, barangnya baru masuk ke gudang, kemudian lagi di quality control gitu. Kita pastikan barangnya tidak ada yang cacat dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan. Kemudian kita juga tahu stok yang sekarang sisa berapa, inventory-nya sisa berapa. Kemudian kita juga tahu mana yang sudah order, mana yang tidak, dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan teknologi, satu, akurasi stok kita akan lebih bagus. Proses pengiriman kita juga akan jadi lebih terkontrol karena setiap ada order yang masuk dari marketplace langsung masuk ke sistem, sehingga akan membuat proses untuk fulfillment order itu akan tepat waktu. Dan tentunya setelah proses dijalankan, selama proses dijalankan kita bisa monitor, dan ketika nanti sudah dikirimkan kita juga bisa melihat informasi sampai di mana order tersebut, dan semuanya cukup dilihat dalam satu sistem. Dan ini akan memudahkan seller, jadi mereka bisa melihat informasi yang mereka butuhkan di dalam satu tempat gitu ya. Dan dengan demikian karena sudah dibantu prosesnya oleh
kita dan juga sudah dibantu dengan menggunakan sistem, semakin banyak channel yang bisa dibuka gitu ya. Jadi tidak menjadi masalah karena sudah dibantu oleh teknologi. Dan kemudian juga untuk membuka banyak pilihan kurir juga semakin mudah karena semuanya sudah dibantu dalam satu tim operasional yang sama. Jadi dengan membuka semakin banyak opsi, kita membuka semakin banyak kemungkinan customer yang sudah terbiasa atau nyaman dengan belanja dengan channel tertentu atau menggunakan kode tertentu. Oke, next Mas Lutfi. Ya. Nah, salah satu hal yang juga potensial, terutama untuk di Indonesia ini ya. Jadi di Indonesia ini salah satu masalah pasti soal ongkir. Kalau mau barang dikirimkan dari Jakarta, pasti kalau dikirimkan ke pulau lain atau daerah lain, itu bisa sampai 20.000, 30.000, bahkan 50, 60.000, bahkan sampai 100.000 tergantung dengan daerahnya. Dan ini yang membuat juga banyak menjadi kendala gitu ya untuk terjadinya e-commerce transaction, walaupun ada kebutuhan, tapi jika ongkos kirimnya terlalu mahal, tentunya orang akan berpikir untuk melakukan pembelian itu gitu ya. Nah, Highstar di sini kita membantu untuk bagaimana seller itu bisa jualan di banyak tempat gitu ya. Dalam kata lain di sini kita bisa bilang sebagai ekspansi. Jadi misalnya awalnya jualannya di Jakarta, tapi pengen buka nih cabang gudang di Bandung, Surabaya, atau Makassar. Nah, dengan membuka fulfillment di banyak tempat, tentunya pembeli yang lebih dekat, misalkan pembeli dari Makassar, tidak perlu lagi bayar ongkos kirim dari Jakarta ke Makassar. Mereka bisa minta pengiriman same day, gitu ya. Mereka juga bisa minta pengiriman misalnya dari Kota Makassar itu dengan ongkos kirim yang lebih murah gitu. Jadi pengirimannya lebih murah dan juga pengirimannya akan lebih cepat di sini. Oke, next Mas Lutfi. Oke, nah pengembangan berikutnya yang juga bisa pengembangan berikutnya dan juga kita bahkan adalah kita bisa masuk ke bisnis yang lain. Jadi misalkan masuk ke bisnis offline, kemudian kita bisa masuk misalkan membuka reseller atau membuka toko retail, sebagainya, karena kita sudah punya cabang operasional. Bayangkan kalau misalnya reseller itu tentunya harus menggunakan tentunya pasti banyak sekali investasi yang diperlukan gitu ya. Nah, kalau menggunakan ini kita bisa menggunakan dengan juga operasional atau fasilitasnya menggunakan tool kita. Nah, kemudian kita akan bisa mengirimkan order secara langsung baik online maupun offline. Jadi walaupun awalnya bisa buka untuk jual online saja, tapi nanti kita bisa buka juga kalau ada opportunity untuk keperluan offline. Dan itu menggunakan fasilitas yang sama. Dan ini membantu sekali. Mereka tidak perlu setup operation sendiri, sewa gudang sendiri. Dan resikonya juga kecil. Oke, next Mas Lutfi. Oke, nah berikutnya untuk jualan di banyak channel. Nah, ini adalah channel-channel yang terintegrasi dengan sistem kita. Nah, di
Indonesia ini kan banyak sekali marketplace ada Tokopedia, ada Shopee, dan sebagainya. Dan kalau kita kan misalnya masih menggunakan cara manual, itu akan menyulitkan untuk kejualan. Ini kita coba cek dulu sampai katanya soundnya agak bocor. Sorry, tes. Kira-kira masih bocor nggak suaranya? Oke. Oke. Cukup jelas kira-kira suaranya? Oke. Saya lanjutkan ya. Sorry, ada masalah teknis. Jadi untuk penjualan di banyak channel, kita kan tahu di Indonesia ini banyak channel gitu ya. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Dia kalau misalnya marketplace-nya itu banyak gitu ya, dan kita kalau misalnya manage-nya masih manual, tentunya pasti akan merepotkan di kita. Nah, di sini kita memang menyediakan teknologi yang sudah terhubung dengan banyak marketplace, inventory-nya tetap satu gitu ya, tapi dengan menggunakan inventory yang sama ini, kita bisa terhubung dengan banyak marketplace, dan juga bisa para seller itu untuk buka juga websitenya sendiri. Misalnya yang paling populer di sini ada Shopify atau WooCommerce, atau juga bisa menggunakan Tokotalk. Nah, di situ para seller juga bisa membuat brand store-nya mereka sendiri, sehingga nanti itu bisa berjualan di banyak tempat. Tentunya semakin banyak channel yang dibuka, itu akan semakin besar chance kita untuk berjualan, karena kan terutama marketplace mereka pasti punya audiensnya masing-masing dan sebagainya. Dan jika kita mempunyai brand store, itu akan memudahkan kita untuk engage lebih langsung dengan end consumer, karena datanya kan mereka belanjanya juga menggunakan website kita. Kemudian data customer itu juga ada di website kita, sehingga kita lebih gampang untuk melakukan follow up. Misalnya kita punya produk baru, misalnya kita punya promo baru dan sebagainya, kita bisa ajak mereka untuk belanja langsung ke web store kita. Gitu. Oke, next Mas Lutfi. Ya. Nah, next step yang kita juga bisa bantu itu dari Highstar, kita bisa bantu untuk mulai expand, terutama untuk membuka toko marketplace di luar negeri, sehingga nanti tidak hanya di Indonesia gitu ya, kita juga bisa mulai merambah ke pasar luar negeri. Paling tidak kita bisa membuka market di sana, kita lihat peluangnya seperti apa. Untuk terutama misalnya brand yang masih mau lihat sebenarnya pasar di luar negeri seperti apa sih, atau pasar di negara lain seperti apa sih. Ini adalah solusi yang kita tawarkan, jadi mereka bisa kita bantu untuk bantu buka misalkan di Qoo10 Singapura atau Shopee Singapura. Kita bisa melihat traction seperti di negara tersebut permintaannya besar atau tidak gitu. Dan ini kan akan membantu memberi insight ya untuk masukan untuk kepada para seller, sehingga mereka bisa tahu barang-barang seperti apa aja yang laku, kemudian bagaimana permintaan di negara-negara tersebut. Oke, Mas Lutfi. Next, oke. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis. Saya kembalikan lagi ke Mbak Elva. Terima kasih banyak Bapak Varian atas materinya. Sangat bermanfaat tentunya bagi para HFM sekalian, bahwa ternyata Highstar hadir ya untuk membantu kesulitan para HFM nih sekalian. Highstar hadir sebagai solusi dari mulai barang datang, inventory, sampai outbound, sampai membantu ekspansi toko juga ya.
sangat-sangat membantu, mungkin menginspirasi untuk HiFM sekalian. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu polling yang kedua. Silakan dibantu HiFM sekalian untuk isi pollingnya ya. Yang pertama, apakah kendala UMKM yang Anda alami saat ini? Yang pertama, hitung stok yang ada. Kedua, banyaknya saingan produk sejenis. Atau repot nih urus banyak pesanan. Bisa dibantu ya untuk isi pollingnya mulai dari sekarang. Kita tunggu untuk isi pollingnya. Oke, masih ada separuh partisipan yang isi polling, boleh dibantu untuk yang lain mengisi. Mana nih kesulitan ya, kesulitan yang dialami, rata-rata apa yang sering dialami nih. Oke, sudah, kita lihat untuk hasilnya. Ternyata untuk hasil dari polling saat ini yang kendala yang dialami para HiFM nih untuk mengelola UMKM adalah banyaknya saingan. Baik. Jadi memang ya seperti yang kita ketahui bersama semakin banyak nih UMKM bermunculan bahkan dengan produk-produk sejenis, banyak brand-brand bermunculan. Nah, memang jadi saingan sampai saingan harga juga ya gitu kira-kira. Nah, ini ternyata pilihan paling banyak memang banyaknya produk saingan. Yang kedua adalah menghitung stok dan yang terakhir adalah ya, ini untuk yang terakhir tadi. Oh, ya, produknya ya tadi. Untuk polling selanjutnya, kita tunggu. Baik, jadi dari dua polling tadi ya, pertama itu adalah branding. Masalah branding menjadi terpenting ya di atas produk itu sendiri. Mungkin produk memang penting, tapi branding nggak kalah penting gitu ya. Jadi menunjang banget branding itu. Mau produknya sebagus apa, tapi brandingnya kurang juga nggak akan ngangkat gitu ya kira-kira. Yang kedua itu tadi ternyata kalau UMKM banyak saingannya, mungkin produknya sejenis, harganya hampir sama, nah itu juga jadi kendala ya. Ketiga, oke, untuk poin kita sudahi sampai sini. Selanjutnya, materi yang kita tunggu-tunggu, materi kedua, dari Bapak Ben Wirawan selaku CEO dan co-founder dari Tours. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya, apa kabar Mbak Elva Dila, Mas Varian, ini partner saya ini. Sudah lumayan kita bekerja sama selama ini, membesarkan keduanya ya, membesarkan Highstar dan membesarkan Tours bersama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya di sini diminta menceritakan kepada teman-teman bagaimana Tours memilih bisnis modelnya sampai kemudian kita memilih akhirnya menggunakan jasa fulfillment Highstar. Jadi sebenarnya sama seperti teman-teman, saya juga dulu orang yang tidak tahu apa itu warehouse dan fulfillment. Yang saya tahu mungkin ya gudang dikelola aja sendiri, dan pada saat perusahaan masih sangat muda pada saat itu memang rasanya saya tidak berpikir bahwa gudang ini harus sesuatu yang saya berikan attention lebih.
Dalam kenyataannya ternyata semua aspek bisnis itu mesti kita perhatikan dengan ekstra, dan kita harus taruh orang-orang terbaik di semua bagiannya. Bagian marketing itu sama pentingnya dengan desain. Bagian desain itu sama pentingnya dengan warehouse. Kalau kita ingin penjualan naik, tapi warehouse kita ternyata tidak di-manage dengan orang-orang terbaik, jatuhnya akan tumbuh. Saya udah cobain. Kenapa? Alasannya adalah salah satunya kita nggak pernah bisa punya satu data yang bisa kita percaya mengenai stok kita. Dan itu masalah ketika kita jualan online zaman sekarang. Kalau kita selalu selisih, kita nggak bisa percaya gimana kita menampilkan stok kita pada konsumen, kan? Dan konsumen itu paling ngambek kalau udah urusannya dia beli barangnya nggak ada. Wah, dan itu kalau udah mulai bocor ke sosial media tuh yang marah-marah kayak gitu, branding yang mahal-mahal sekian juta kita keluar rusak gara-gara 1-2 orang yang komentar buruk gara-gara tadi. Ujung-ujungnya gara-gara kita tidak bisa mengetahui stok kita benar apa tidak. Apalagi sekarang kita bicara, kita hampir semuanya agar bisa mendapatkan revenue segede-gedenya, kita kan omnichannel. Kita jualan di banyak channel. Kalau Torch sendiri, dari toko sendiri, torch.id-nya, web store kami, lalu official store kita di marketplace, itu kan gede-gede transaksinya. Dan terbayang kalau seandainya data yang terjual di satu, katakanlah satu marketplace, ini juga kemudian tidak bisa kita update secara real time ke marketplace yang lain dan terjual di marketplace yang lain gitu ya. Itu masalahnya, repotnya setengah mati. Jadi awal-awalnya juga ketika kita membesarkan masalahnya, masalah-masalah yang muncul kecil-kecil seperti itu. Termasuk diantaranya adalah ketika kita dulu, Torch itu baru mulai digital marketing tahun ketiganya, baru mulai kita bisa digital marketing, lalu kemudian mengubah seluruh model bisnis kita menjadi digital. Tahun pertama, tahun keduanya tuh kita masih offline, dan itu ribet sih. Ketika kita mulai digital marketing dan kita menghadapi pada saat itu Harbolnas pertama kita, gudang masih di tangan kita. Gudang masih di tangan kita, dan yang terjadi adalah satu kantor berubah jadi gudang. Asli itu. Digital marketing yang baik membuat penjualan makin besar. Ketika penjualannya tiba-tiba meledak, yang terjadi adalah bottleneck di fulfillment. Ketika barang-barang transaksinya banyak, barang-barang tuh sampai keluar dari gudang ke wilayah kantor, di mana wilayah kantor kan wilayah yang tidak steril, artinya setiap orang bisa lewat. Bisa ada yang ngambil dikit-dikit gitu, dimasukin ke tas, hilang, padahal itu punya konsumen. Dan itu kembali, konsumen kalau udah ngambek, luar biasa. Akhirnya di situ kita menyadari bahwa wah ini ada sebuah bisnis model kita ini nggak lengkap. Nggak lengkap, kita harus coba perbaiki nih bisnis modelnya seperti apa. Saya akan perlihatkan bagaimana kita memanage bisnis model kita sekarang yang loop-nya udah bagus. Dia udah jadi double cycle yang sehat sekali. Nanti hubungannya bahkan kepada fulfillment dan pembiayaan. Bingung kan ya, gudang sama pembiayaan apa hubungannya gitu. Orang mungkin nggak kepikir, tapi begitu kita udah nyemplung di sini, kita bahkan bisa memecahkan masalah financing kita, masalah uang kita, gara-gara keputusan penggudangan kita. Kita akan ceritakan, saya akan minta share screen. Mbak Elva atau Mas Fahrian, saya dapat sampai jam berapa nih sharingnya? Waktunya sampai jam berapa ya? 20 minutes kah? 15 minutes, berapa lama nih? 30 menit, Bapak. 30 menit, oke. Saya coba presentasikan dalam 20 menit kalau bisa. Baik. Oke. Jadi ini adalah model bisnis yang kita jalankan sekarang. Jadi di model bisnis ini tuh sebenarnya sederhananya ada 3 jenis flow. Flow barangnya, flow marketingnya, marketing data, sama flow financial data. Kalau belum mengerti nggak apa-apa. Ini masih depannya. Ini masih depannya. Ini kita bicara brand startup seperti Torch. Kan harus ngirimin barang sampai ke konsumen kan? Konsumen. Di tengah jalan, kalau mau COVID free, kalau mau tahan COVID seperti Torch, tahan terhadap krisis. Kenapa? Karena pegawai kita tuh relatif tidak banyak dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Padahal kalau revenue sih gede-gede aja gitu ya. Di tengah jalan, antara kita brand ngirimin ke konsumer, kalau bisa ini aplikasi dan services punya orang. Jangan di-handle sama kita. Fokus aja di bidang yang menjadi penting untuk kita. Tadi mungkin Mbak Elva tadi sudah sempat
melakukan survei apa masalah utamanya kita. Pada keluar tuh 89% ya tadi ya. Berapa 90%-an masalahnya adalah branding. Branding penting banget. Ya udah fokus aja di urusan branding. Kayak Torch. Torch itu fokus di urusan product development, sales, marketing, branding, sama supply chain management. Tapi di tengah-tengah sini yang melakukannya orang-orang lain, aplikasi dan servisnya orang lain, termasuk punya Mas Fahrian tuh yang membantu kita deliver dari brand ke konsumen. Jadi gitu ya. Simpelnya kalau bisa ini dilakukan sama orang lain. Kita mikirin yang penting untuk kita, yang kita jago, yang konsumen perlu gitu. Jadi ini disebutnya flow of product dari kita ke konsumen. Dari sini kan kita dapat feedback nih, konsumen bilang barangnya bagus apa enggak, yang mana yang disukai, warna merah atau warna kuning, yang ukurannya berapa, laki-laki atau perempuan kah yang beli produk kita. Ini nanti kita bisa dapat feedback ke belakang sebagai masukan bagi desainer kita, orang sales kita, menggunakan data-data. Jadi makanya disebutnya digitalisasi proses ini, karena sebenarnya kita mendigitalisasi segala macam informasi agar bisa menjadi data yang bisa dianalisa. Jadi gitu ya. Jadi ulangin dulu dari brand, kirim ke konsumen, mau jual, mau kirim barang, mau apa segala macam, pakai jasa orang lain kalau bisa. Lalu kita dapat feedback. Feedbacknya harus ke kita. Feedbacknya kita, karena yang punya brand kita kan. Nah, kalau kita dapat feedback bagus dari konsumen, kita bisa perbaiki produk kita makin lama makin bagus. Kalau produk kita makin lama makin bagus, tentu saja artinya juga adalah penjualan kita akan naik. Ya percayalah. Kalau kita bisa jual barang-barang kita, lalu kita dapat feedback dari konsumen, data-data ini kita analisa, kita perbaiki produk dan servis kita berdasarkan masukan konsumen, penjualan pasti naik. Masalahnya dulu adalah ketika kita udah dapat loop ini, lalu penjualannya naik, masalahnya adalah duitnya nggak ada, mau ngelayanin penjualan yang naik. Kalau zaman dulu kan gitu, kita nih UKM nyobain seperti itu, wah penjualannya naik, begitu masuk ke bank, bank bilang punya jaminan apa? Langsung bengong, saya kan anak pegawai negeri, jaminan apa? Saya nggak punya tanah, nggak punya mobil bisa jaminan, mobil bapak saya udah tua gitu kan, nggak mungkin saya ngejaminin hal-hal kayak gitu. Ternyata kalau di e-commerce kita sudah menemukan cara, atau harus menemukan cara di mana kalau kita udah dapat cycle ini, lalu ternyata dari sini pun ada cycle financial data, bagaimana kita menggunakan data sebagai pengganti jaminan fixed asset seperti sertifikat tadi. Sehingga ketika penjualannya naik, cari uangnya lewat data-data ini, menggunakan data agar si brandnya punya modal lagi gitu untuk menaikkan penjualan gitu. Belum ngerti Om Ben, apa-apa, ini masih di depan. Belum akan ngerti. Saya akan ceritakan lagi lebih detailnya. Ini sama, kalau kita ngomongin ini detailnya, flow of product yang ini flow of marketing datanya, ini flow of financial data. Jadi kalau kita mau ngobrol, ini startup apparel brands gitu, kayak saya misalnya gitu dengan Torch, kita belajar growth hacking atau konsultansi digital marketing misalnya, biasanya emang harus belajar digital marketing dulu. Tapi semua proses yang lain juga harus digital. Bukan ini doang ya. Jadi digital marketing itu bukan cuma masalah belajar digitalisasi itu bukan cuma masalah digital marketing. Yang lainnya juga harus digital kan. Kita belajar social media marketing agar apa? Biar dapat traction yang lebih bagus. Produk-produk kita lebih disukai sama konsumen. Data-datanya lebih akurat sama cepat. Kalau ngukur apa-apa cepat. Kebayangkan kalau misalnya data-data didapat dalam bentuk bon kertas gitu loh. Bon kertas mau diamati gitu ya. Ini berapa yang beli laki-laki atau perempuan. Dari bon nggak bisa dibaca laki-laki perempuan. Dari bon juga nggak akan bisa dibaca apakah misalnya pembeli kita ini kelas A, kelas B, atau kelas C dalam sosial ekonomi statusnya. Nggak bisa kan? Kalau lewat digital, oh bisa banget. Bisa banget. Nah dari sini kita belajar social media marketing. Saya lanjutkan dulu. Kita jualan di web store. Belajar jualan web store. Tadi Mas Fahrian udah ceritakan. Pakai Shopify kah, pakai apa gitu ya. Di web store-nya. Bagi yang ingin branding, tadi yang bilang branding itu penting, harus belajar jualan pakai web store. Kalian tidak bisa hanya mengandalkan marketplace. Kita udah cobain. Nggak mungkin. Karena di marketplace kita nggak bisa branding. Susah branding di marketplace. Karena kan ya gambarnya gitu-gitu aja. Layout-nya gitu-gitu aja. Mau naruh buat video bagus-bagus, nggak bisa juga ditaruh di situ. Tapi kalau di web store, kita bisa taruh. Lalu kalau udah punya duit, baru buat showroom.
Nah, kemudian kan masalah delivery masuk nih. Nah, ini masuk third party warehouse and fulfillment service. Kalau saya dibantuin sama Mas Fahrian. Saya dibantuin sama Highstar. Kenapa? Tadi saya nggak mau manage sendirian, barang pada hilang lah apa segala macam. Saya tuh pendidikannya desainer, jadi nggak cocok ngurusin gudang. Barang hilang lah, apa segala macam. Wah, saya pikir ngurusin begini makan waktunya kan lama juga. Dan saya nggak kenal orang-orang yang bagus. Mau saya hire kemahalan. Saya mau hire Mas Fahrian aja kerja di Torch, mahal bayarnya. Ya udah jadi klien dia aja mendingan gitu kan. Jadi dari sini saya serahkan kepada yang punya sistem bagus, punya WMS bagus, punya orang-orang bagus. Punya orang-orang bagus. Kalau di gudang saya zaman dulu nggak ada kameranya, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau ada yang nyuri aja gitu. Kalau di Highstar kan di mana-mana kamera tuh, susah tuh orang mau nyuri tuh. Dan saya nggak perlu beli kamera lagi kan, yang beli kamera si Mas Fahrian aja ya Mas ya. Highstar-nya aja yang beli gitu. Sayanya mah udah mikirin konsumen aja kalau sayanya mah gitu. Ini nyampe ke end consumer kan. Nah, di end consumer ini nanti tadi ada feedback ke atas. Di sini ada feedback ini. Saya mendingan langsung ngeliatin yang ada contoh-contoh siapa pemain-pemainnya ya. Ini benda yang sama nih, ini sama ini bawah. Cuman yang di bawah udah saya kasih siapa saja yang bisa bantu misalnya. Misalnya startup apparel brandnya ya Torch, Brodo, Visual, Jovmax itu mirip-mirip modelnya nih. Mirip-mirip. Nggak akan sama dan saya juga nggak tahu kalau sama tapi mirip-mirip. Mirip-mirip. Makanya yang lain bukan perusahaan saya ya. Saya belajar digital marketing sama ini teman saya juga MGD. Lalu saya belajar social media marketing untuk menaikkan penjualan. Dari kenaikan demand ini saya transaksikan di sini di Webstore. Transaksi sama data analitik. Kelebihannya Webstore ada data analitiknya bagus sekali. Beda sama marketplace yang kita cuma dapat data dikit. Cuman marketplace bisa digunakan untuk expanding market sama untuk mengcashkan lebih banyak transaksi. Karena marketplace sekarang bagus-bagus kok untuk masalah transaksinya. Yang kurangnya adalah kita nggak bisa dapat data banyak dari sana. Dan yang kayak gini Webstore saya silahkan sih mau pilih mau pakai PrestaShop, Shopify, apapun terserah gitu. Mana yang nyaman atau showroom. Ini modelnya bisa click and mortar atau O2O yang kayaknya Highstar bisa bantu tuh. Sampai ke sana. Marketplace pilih aja apapun yang bagus, Shopee bagus, Tokopedia bagus, Bukalapak bagus, pilih mana yang bagus untuk kategori produk kita. Delivery. Nah, kalau orang transaksi di sini sama di sini itu tuh sebenarnya ketika dia purchase nggak banyak orang saya yang kerja. Hampir semuanya otomatis antara sistem saya, Torch, sama sistemnya Highstar itu nyambung. Sehingga sebenarnya ketika orang beli, teman-teman kita di Torch itu ngelihatnya di layar. Yang pick, pack, sama kirim, itu adalah teman-temannya Mas Fahrian. Teman-teman Mas Fahrian, yang sibuk, yang apa kayak kemarin waktu 11-11 tuh kan meledak, dar gitu kan. Saya mah lagi tidur tuh. Katanya kan gitu ya, kalau jadi CEO kalau bisa makin lama makin santai. Perjuangannya tuh biar lebih santai karena kehidupan kita tuh capek banget. Jadi makanya pakai jasa Highstar juga biar kalau lagi 11-11, 12-12 saya bisa istirahat. Giliran Highstar yang capek gitu kan. Kalau kita kan udah capek dari kemarin-kemarinnya ya. Nah, dari sini pengiriman silahkan mau pakai JNS, si cepat apa itu mah pilihan masing-masing. Nyampe ke end consumer. Ini yang maksud saya adalah ketika kita dari depan sampai ke konsumen sini, sebenarnya kita menggunakan logo-logo ini orang lain sebenarnya yang kerja. Bukan kita. Kita hanya fokus di hal-hal yang penting untuk kita. Gitu. Makanya di sini ketika kita mendapatkan feedback dari konsumen, dapat review kan kita, sosial media platform, review platform, apa segala macam. Ini juga kita pakai app orang sih. Ini masih banyak sebenarnya partner-partner kita, saya nggak taruh di sini gitu. Lalu kita bisa olah misalnya pakai kalau data-data marketing, data-data pengolahan stok lagi untuk dilihat kecenderungannya gitu kita pakai Power BI punya Microsoft yang langganannya juga murah sih sebenarnya. Rata-rata sekarang tuh langganan murah. Nah, enaknya adalah transaksi di Webstore itu kan teman-teman kalau transaksi suka pakai e-money gitu ya atau bayar di Alfamart atau pakai virtual account apa gitu-gitu. Itu sebenarnya teman-teman tuh nggak bayar langsung ke Torch. Teman-teman itu sebenarnya bayarnya lewat dulu di Webstore itu lewat dulu ke sebuah layanan yang namanya payment gateway.
Payment gateway ini, mereka ini yang punya rekening banyak, kan rekening bank tuh banyak ya konsumen ya, mungkin ada 40 dia gunakan banknya macam-macam, setiap orang beda-beda. Sementara Tors cuma punya rekening bank 3. Gimana caranya biar bisa nerima banyak transaksi di bank-bank yang berbeda, itu kita pakai payment gateway. Payment gateway ini yang duitnya masuk ke dia dulu, dalam 24 jam masuk ke kita biasanya, datanya lewat ke dia dulu. Nah menariknya adalah, karena uang transaksinya ini lewat dulu ke sini, ke orang ketiga dulu, data penjualan saya 1-3 bulan ke belakang itu bisa digunakan untuk jaminan kepada fintech. Jadi tadi diganti si sertifikat tadi, sertifikat rumah yang UKM nggak akan punya gitu ya, tanah apa nggak punya, sebenarnya ganti pakai data penjualan 3 bulan terakhir. Tapi harus pakai pihak ketiga dulu. Pihak ketiga yang tadi ya, fungsinya awalnya sih sebenarnya mempermudah pembayaran biar konsumen bisa bayar pakai GoPay lah, bisa pakai OVO lah, biar pakai bank macam-macam, pakai Indomaret, Alfamaret, apapun gitu ya. Tapi sebenarnya punya kegunaan lain agar bisa dijadikan jaminan. Nah, menariknya juga ketika kami mulai menggunakan pihak ketiga sebagai warehouse dan fulfillment, barang-barang kita kan nggak ada di Tors. Barang-barang kita tuh dititipkan di Highstar. Ditaruh sama kita di Highstar. Highstar yang ngurusin. Data yang paling akurat itu adalah data yang keluar dari WMS-nya Highstar. Saya sendiri nggak punya data paling akurat. Ngelihat aja saya punya datanya cuma ngelihat doang di dashboard-nya. Tapi data fisik yang paling tahu adalah Mas Fahrian sama gengnya nih, sama teman-temannya nih. Paling tahu. Dan karena dipegangnya sama Highstar, data ini sama saya sekarang bisa dijaminkan lagi. Melalui WMS-nya Highstar, saya jaminkan lagi kepada fintech lagi. Jadi dulu yang bisa dijaminin ini kan hanya aset fix ya, aset tetap, fix aset. Kalau sekarang aset lancar seperti data barang, jumlah barang kita ada di gudang, karena ada di Highstar bukan ada di Tors, ada di pihak ketiga, bisa dipercaya sama lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang digital juga, tapi jangan ke bank terus bawa-bawa data ini. Nggak diterima sama bank. Undang-Undang Bank Indonesia tidak memperbolehkan kalau itu. Tapi kalau di fintech boleh. Cuman tadi serahkan segala macam itu, data-data itu kalau bisa lewat pihak ketiga. Kalau pembayaran ini lewatin pihak ketiga, jadinya terpercaya. Kalau data barang lewatin di pihak ketiga juga, sambil diurusin sebenarnya kan, yang ngiriminnya juga Highstar sih, bukan gua gitu. Jadi ini juga lebih terpercaya. Ini bahkan dianggap data-data yang lebih terpercaya daripada laporan keuangan. Sekarang kalau di fintech tuh. Kenapa? Laporan keuangan kan bisa aja kita goreng ya. Kita laporan keuangan negatif dikit, tambahin dikit sini sana sini jadi positif. Makanya orang-orang tidak percaya pada data keuangan seperti itu. Laporan keuangan nilainya tidak sebagus kalau seandainya kita punya data dari pihak ketiga. Walaupun barangnya sih barang kita, tapi diukur oleh data pihak ketiga. Ini model yang sekarang kita berjalan, dan inilah model yang sampai sekarang kita bisa besarkan terus. Nah, enaknya adalah kalau data-data seperti ini, nanti model masa depannya kayak gini teman-teman. Ini sama Tors sekarang sedang dikembangkan. Jadi tadi ini model sama, ini dari ujung ke ujung nih, dari hilir ke hulu sampai ke konsumen gitu. Nah, Tors itu cuma di sini. Ini kerjaannya Tors nih. Desain, marketing, sales, HR management, SCM, supply chain management, finance management. Jadi kalau teman-teman bilang, misalnya banyak sekali yang bilang, alhamdulillah sekarang produknya Tors kuat-kuat ya. Nah, Tors itu 5 tahun yang lalu kita dirikan dengan 5 mesin jahit. Sekarang 5 tahun kemudian kita alhamdulillah mesin jahit udah nambah jadi 6. Cuma nambah 1 gitu. Kenapa? Karena kita kasihkan proses-proses yang bagus di orang lain oleh orang lain gitu. Misalnya nih supplier, nggak ada kan Tors punya pabrik bahan, nggak punya. Itu sebenarnya punya orang lain, tapi kita cari yang paling bagus. Mau di lokal atau internasional. Kalau kita ngomongin pembuatan konten, kalau udah capek kita nggak kuat lagi tim kita buat konten, kita lempar ke orang lain di luar. Anak-anak muda di Bandung sih alhamdulillah kreatif, jadi kita bisa kasih, dan sekarang mereka juga bisa kerjanya lewat online ke anaknya gitu. Konsultan digital marketing, kita juga kalau konsultasi online. Kayak gini aja nih, konsultan seminggu 2 jam. Lalu
konsultan third party internasional, ini juga kita online. Sekarang udah nggak ngaruh rumahnya mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Malang, mau di Sragen, semua konsultan ngobrolnya lewat layar kok. Yang penting kita bisa bahasa Inggris kalau konsultan dari luar. Yang penting itu. Lalu kita lihat customer service udah mulai bisa dilempar keluar. Lalu e-commerce platform, sama kan? Saya pakai Shopify. Shopify ini punya orang, bayarnya per bulan. Per bulannya pertama kali itu saya 500.000 kalau nggak salah. 500.000 daripada buat web store yang kalau ngebangun kan ratusan juta ya. Ratusan juta kalau web store yang bagus. Saya mendingan nyicil aja 500.000 per bulan. Toh dalam 1 bulan ternyata penjualannya udah bagus. Tadi fintech-nya, pembiayaannya lokal, ada kita punya payment gateway, ada yang lokal, ada yang internasional. Kita udah punya semua ini. Dari sini semua memberikan layanan ke Tors agar Tors bisa membuat produk. Membuat produknya di vendor orang lain juga. Vendor lokal atau internasional. Lalu masuk fulfillment, gitu kan? Fulfillment ini yang kemudian sebenarnya mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh konsumen. Mau dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, mau dari tors.id, dikirimkan ke logistiknya, kemudian ke end consumer. Dan begitu juga yang sedang kita lakukan sekarang untuk internasional. Kita lagi belajar internasional. Sama, Tors itu mulai bekerja sama fulfillment di Amerika Serikat. Kita lagi belajar kepotong sama COVID sih. Kepotong sama COVID, tapi intinya sama. Biar kita mah marketing aja, buat produk sampai marketing, nanti sesudah itu fulfilled kepada konsumer internasionalnya, ini dilakukannya oleh si layanan-layanan lain, termasuk fulfillment seperti Highstar itu. Kenapa jadi sangat kunci? Karena sebenarnya gini teman-teman, kenapa teman-teman sebisa-bisanya belajar untuk fokus aja pada apa yang menjadi kelebihannya kita masing-masing. Kalau brand ya berarti harus fokus pada brandingnya. Kalau seandainya kita fokus kepada yang lain, permasalahannya cost-nya gede di depan. Kita harus gini, satu perusahaan, beberapa departemen, itu semua departemennya harus orang terbaik loh. Orang gudangnya harus orang terbaik, sama baiknya sama orang marketingnya. Semuanya harus terbaik. Dan kadang-kadang kita nggak punya uangnya kalau di depan. Makanya pakai aja jasa orang lain. Itu sebabnya katanya di masa depan, perusahaan-perusahaan yang bagus itu bukan perusahaan-perusahaan yang pegawainya banyak, tapi perusahaan-perusahaan yang partnernya banyak. Semakin banyak partner kita, semakin cepat kita bisa lari. Itu mungkin penutup dari saya. Terima kasih banyak. Nanti kalau mau ada pertanyaan di diskusinya ya, nanti di diskusi sesudah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Elva. Baik, terima kasih untuk Bapak Ben. Sangat luar biasa materinya, sangat menginspirasi para HFM sekalian. Ternyata kesulitan tidak selamanya kesulitan ya Pak. Ya. Jadi dibutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk membangun Tors yang sebesar sekarang ini. Bisa banget nih untuk inspirasi para UMKM pemula khususnya. Jadi kayak, oh iya ya, ternyata bisa gitu, ternyata bisa. Jadi sangat solusinya tuh banyak jika kita mau open mind gitu ya Pak ya, kira-kira. Ya, untuk sesi selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab atau Q&A. Kepada para peserta HFM sekalian, dipersilahkan jika ingin bertanya kepada Bapak Varian maupun ke Pak Ben maupun keduanya, silahkan, sangat diperbolehkan. Silahkan dimulai dari sekarang. Wah, sangat antusias. Terima kasih antusiasismenya. Kita tunggu berapa saat ya. Banyak sekali pertanyaan masuk. Terima kasih kalian, sangat luar biasa. Banyak banget nih untuk bapak-bapak pemateri. Pertanyaannya sangat luar biasa banyak.
kita bacakan ya, mohon maaf, kita pilih beberapa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias bertanya. Ya, sebentar. Ya, oke, ada salah satu pertanyaan dari peserta. Dear Bapak Ben, untuk Bapak Ben ya, ini kami masih berupa warung makan nih Pak, yang berpartner dengan Grab Merchant. Nah, untuk mendapatkan pembayaran kira-kira bisa dari Fintech kah? Mungkin dari Bapak Ben bisa dibantu untuk pertanyaan berikut. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebentar. Saya dari Pak siapa tadi ya? Pertanyaannya tadi ya, masih dari berupa warung Bapak Ridwan. dari Pak Ridwan. Ya, Oke, dari Bapak Pak. Ridwan, Pak Ben. Oke, Pak Ridwan. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya gini. Prinsipnya Bapak kan sudah transaksi digital nih. Berarti transaksi sudah digital. Karena digital berarti transaksi Bapak tercatat di Grab. Ya kan? Tercatat di Grab. Dan Grab itu udah pihak ketiga. Jadi saya percaya itu bisa diperlakukan sebagai jaminan. Tapi harus tanya pada Grab-nya. Nomor satu, tanya pada Grab-nya dulu. Tanya pada Grab-nya, apakah Grab mau mengeluarkan data ini kepada fintech? Kepada fintech. Biasanya mau. Karena kalau orang-orang yang jualan di marketplace udah bisa sekarang. Walaupun penghasilannya belum terlalu besar, baru 40 juta sebulan gitu ya. 40 juta sebulan. Tapi itu kalau nggak salah yang udah bisa Tokopedia, Shopee kalau nggak salah bisa juga sekarang. Tapi transaksi kecil gitu udah bisa dijaminin juga ke fintech tuh, ke fintech. Nah, tinggal si fintechnya sama si marketplace-nya kerjasama. Nah, kebetulan kalau kami menghubungkannya tadi antara Highstar sama fintech gitu ya, antara Tokopedia sama fintechnya. Nah, berarti yang Bapak mesti tanya sama Grab, apakah sudah bisa di Grab seperti itu? Kalau belum bisa, demand aja. Bilang sama Grab-nya, untuk membantu kita, tolong buat kerjasama sama fintech-fintech yang bisa menerima data sebagai jaminan penjualan, jaminan pinjaman. Saya dulu gitu. Dulu juga belum bisa, wah saya ngotot sendiri aja sampai mencoba menghubungkan antara Highstar sama fintechnya ya, gitu. Sama Highstar langsung dibantu. Oh boleh, nanti dibukakan API-nya, sesuatu yang bisa menghubungkan dua sistem yang berbeda ini gitu. Jadi insya Allah bisa Pak, silahkan tanya. Kebetulan saya bukan penjual makanan, jadi saya nggak tahu apakah sudah bisa GrabFood seperti itu. Tapi secara prinsip pasti bisa. Oke, begitu mungkin jawabannya Mbak Elva. terima kasih Pak Ben atas jawabannya. Semoga Pak Ridwan merasa terbantu, sangat membantu menurut saya. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ternyata untuk Bapak Varian, mungkin ya. Berarti kita harus punya aplikasi Highstar, dan bagaimana nih caranya? Dari Jeti Juanita atau Nita Collection. Jadi Mbak Nita ini pengen tanya nih Pak, gimana caranya bisa ada aplikasi Highstar? Itu kurang lebihnya. Kepada Bapak Varian, dipersilakan. Ya, baik. Jadi gini Mbak Nita, setiap klien kita itu pasti kita kasih akses ke sistem kita. Jadi bentuknya itu sebenarnya
website gitu ya, mobile web browser. Jadi nanti ketika sudah join sebagai klien Highstar, dan ini memang kita kasih kalau misalnya join menjadi klien Highstar. Nah, di situ bisa melihat inventory, bisa melihat order, transaksi, dan ini nanti ketika memang mau dibuka ke pihak ketiga, seperti tadi Om Ben udah cerita, kita bisa bukakan ke pihak ketiga tersebut jika sudah di-approve atau diizinkan oleh kliennya. Karena data masing-masing klien kan kita harus jaga. Yang secara normal, yang bisa akses data klien tersebut pasti hanya kliennya saja. Jadi tidak boleh ada pihak lain. Tapi ketika memang nanti perlu dibuka untuk pihak lain, ya kita bisa bukakan API-nya untuk ke pihak, terutama yang udah kerjasama dengan kita ya. Jadi mereka bisa akses khusus untuk klien tersebut jika sudah mendapatkan approval dari kliennya. Mudah-mudahan membantu. Jadi untuk mengecek ke transaksi informasi itu nanti bentuknya berupa website, nanti kita akan kasih ya username atau passwordnya untuk login, jadi bisa melihat data barang, data transaksi yang sudah dititipkan dan dioperasionalkan di Highstar. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bapak Varian. Semoga Mbak Nita merasa terbantu ya dengan jawaban Bapak Varian. Jadi begitu ya caranya bagaimana bisa mendapatkan Highstar untuk membantu Mbak Nita gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya. Dari anonim. Yang ingin saya tanyakan, jika memiliki banyak partner nih, bagaimana cara mengatur biaya dan cost untuk masing-masing partner versus penjualan dari produk? Ini sepertinya pertanyaan menuju ke Bapak Ben maupun ke Pak Varian, dua-duanya bisa jawab ya. Dimulai dari Pak Ben, mungkin bisa dibantu jawab pertanyaan dari anonim ini. Kepada Pak Ben, dipersilakan. Belum ya. Kepada Mbak atau Mbak Anonim. Sebenarnya lebih enak ya, bekerja bersama partner itu lebih enak, karena kita sedikit sekali fix cost-nya. Semua kan jadi variable cost. Ketika semua jadi variable cost, ngitung terhadap harga jual jadi gampang. Misalnya kita jual harga per basket barang kita adalah 100.000 misalnya ya, 100.000. Kita jadi bisa tahu kan kalau pengiriman dari Highstar itu dihitungnya kan berdasarkan barang keluar tuh. Barang keluar. Kalau ada tas saya keluar dari gudangnya Highstar dikirimkan ke konsumen, Highstar baru cas saya. Kalau tidak barangnya nggak keluar ya saya nggak dicas. Ada juga cas untuk barang masuk, tapi cas untuk barang masuk itu kecil. Yang dihitung agak gede itu sebenarnya barang untuk keluar, tapi itu juga nggak gede-gede amat juga sih. Maksudnya saya dibandingkan maintain sebuah gudang yang isinya fix aset, fix cost semua ya. Gudang tuh kan ada penjualan nggak ada penjualan, sewa harus jalan. Sewanya di depan lagi. Udah gitu nyiapin nyiapin rak juga di depan lagi. Ada penjualan ada nggak penjualan kan tetap harus begitu kan. Satpam kan tetap aja harus dibayar di depan. Beberapa orang yang kayak saya yang nggak jago memanage keamanan juga nggak cocok sih sebenarnya ngurusin seperti itu. Lalu kalau partner lain misalnya web store tadi, web store saya pakai Shopify. Pakai Shopify bayarnya kan jadi per bulan. Dibandingkan tadi pengalaman saya membuat web store yang cukup kuat itu bisa habis 200 juta. Dibayar di depan. Mendingan saya pakai layanan partner yang bisa bayar dicicil 500.000 per bulan. Sehingga bulan-bulan pertama saya bayarnya 500. 1 tahun jalan tuh saya cuma bayar 6 juta. Dibandingkan buat website di depan 200 juta. Lalu layanan pengiriman gitu. Zaman dulu kan yang namanya restoran gede kayak Pizza Hut gitu kan punya delivery sendiri ya. Delivery sendiri, motor pakai apa sih di belakangnya ada raknya gitu ya, ada lemarinya. Beli motornya buat raknya. Segala macam jadi fix cost dan ada di depan. Ketika kita menggunakan partner, semuanya kebanyakan berubah menjadi variable cost. Variable cost itu artinya kalau bisnisnya jalan kita bayar, kalau bisnisnya nggak jalan kita nggak pakai servis dia, kita nggak bayar. Itu kan enak banget.
biasanya jatuhnya jadi lebih efisien. Yang paling penting adalah kontrak. Baca kontrak baik-baik. Jadi jangan kayak install aplikasi di handphone ya. Setuju gitu ya. Jangan. Kalau aplikasi handphone setuju kayak gitu, ya rata-rata aplikasi bagus-bagus lah. Ada juga yang tipu-tipu sih, tapi umumnya kalau aplikasi bagus ya aman lah. Tapi kalau bisnis, jangan. Bisnis, baca baik-baik setiap pasalnya. Berapa nilainya, kejadiannya kayak apa. Sekarang nih sama Highstar, deal-nya enak gitu. Seperti misalnya karena gudangnya ada di Highstar, kalau ada kesalahan, ada barang misalnya keselip, hilang 1 biji, yang tanggung jawab Highstar, bukan saya. Gitu. Sehingga tadi kalau ada barang-barang hilang, sebenarnya sekarang udah nggak ada lagi saya nih. Ada shrinkage di gudang tuh nggak ada. Hitungan shrinkage di gudang, barang hilang, itu udah nggak ada di saya. Karena semuanya dihandle sama Highstar. Karena itu kan ada di gudangnya Highstar, tentu saja Highstar yang tanggung jawab. Itu kenapa lebih enak sebenarnya kalau kita punya partner. Selama setiap peraturannya, setiap PKS-nya, kerjasamanya, itu dibaca baik-baik. Itu mungkin yang bisa saya kasih jawaban. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ben jawabannya. Itu dari sisi Pak Ben ya sebagai pelaku UMKM. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lain nih, dari Pak Varian, selaku partnernya. Gimana ini menurut Pak Varian? Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, thank you Mbak Elva. Menambahkan aja ya, jadi benar yang seperti Pak Ben bilang, tujuannya kita itu memang kita mau eliminir investasi di depan untuk para pelaku usaha. Jadi kalau misalnya setup gudang sendiri, persiapkan semua sendiri, ya pasti ada investasi di depan yang tidak murah. Nah kalau misalnya menggunakan service seperti Highstar, dan memang tujuan service kita seperti itu. Jadi bayar sebanyak memang item yang kita handle gitu ya. Jadi tidak perlu misalkan harus sewa dulu gudangnya berapa 1000 square meter. Habis itu kalau misalnya kesempitan salah gitu ya, atau kegedean salah gitu. Dan kalau misalnya bisnisnya nggak tumbuh, nanti gudang yang udah terlanjur disewa juga jadi tidak terpakai gitu ya. Nah kalau menggunakan Highstar kan kita hanya charge sebanyak memang item yang dihandle. Kalau itemnya yang memang ada 100 ya cuma 100 dulu. Kalau sudah 1000 ya 1000, 10.000 ya 10.000 gitu. Jadi kita betul-betul membantu supaya pengeluaran atau cost-nya masing-masing pelaku usaha itu juga tidak terlalu berat gitu ya di awal. Nah, ini sekalian mungkin saya menjawab juga, ada yang nanyakan seberapa besar sih biasanya biaya Highstar itu. Kita kalau mengatur cost rata-rata ya fulfillment itu dimulai dari cost-nya sekitar 3% gitu ya. Atau secara rupiah pieces mungkin bisa sekitar mulai dari 2.500 per item. Dan ini memang kita charge-nya betul-betul sesuai dengan activity yang kita lakukan aja gitu ya. Jadi tidak memberatkan partner di mana kalau misalnya sewa di harus bayar dulu puluhan juta atau berapa di awal gitu, enggak. Jadi bagaimana kita mengatur supaya mereka juga bisa tumbuh gitu bersama kita. Mungkin itu dari saya, Mbak Elva. Baik, terima kasih Pak Varian. Kira-kira jawabannya tadi sangat lengkap ya dari dua sisi gitu, dari pelaku UMKM-nya maupun dari partnernya. Nah, ini ternyata ada satu tambahan bonus pertanyaan karena kita menjumpai banyak sekali pertanyaan serupa gitu. Jadi menyambung pertanyaan tadi, ini ada satu lagi pertanyaan kepada Pak Varian ya dari Bapak Ridwan, dari Bapak Ridwan lagi ya. Jadi yang tadi untuk Pak Varian, untuk usaha makanan gimana Pak? Misalnya sambal atau bumbu dapur gitu. Apakah diterima juga sama Highstar? Gitu. Kemudian gimana pengaturan halal dan non halalnya untuk makanan di Highstar gitu? Kira-kira gitu. Banyak banget pertanyaan serupa. Kepada Pak Varian, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Untuk usaha makanan, jadi memang kita
punya fasilitas frozen food storage ya. Jadi kita punya storage chiller gitu yang kita sediakan di gudang memang untuk produk-produk makanan. Dan udah banyak beberapa UMKM yang punya frozen food maupun yang berjualan bumbu dan sebagainya yang perlu fulfillment seperti itu sudah kita layani Pak gitu. Dan kita kan juga membantu salah satu konsolidator UMKM lah ya saya bilang, salah satunya Indonesia Mall di mana sudah ada 1.300 UMKM di situ yang dikonsolidate dan kita bantu juga untuk fulfillment-nya. Dan ini memang kita satu bantu mulai dari frozen food fulfillment tadi, dan juga High Star mungkin tadi belum kita sebut, kita juga punya ada namanya same day delivery. Bagaimana supaya delivery itu bisa langsung cepat sampai ke pelanggan supaya barangnya tidak rusak dan sebagainya. Jadi kita memang sediakan frozen food fulfillment untuk itu, dan kita bisa kirim juga secara same day dengan menggunakan delivery yang kita manage sendiri gitu. Nah, sama mungkin kalau untuk pertanyaan pengaturan halal dan non halal, jujur kalau untuk yang non halal kita belum fulfill ya. Tapi jika pun memang nanti kita ada keperluan seperti itu, pasti kita akan pisahkan secara storage gitu ya, terutama untuk chiller dan sebagainya gitu. Jika di ambience room sudah pasti itu akan beda alokasi tempat. Tapi kalau untuk storage chiller atau frozen food pasti kan kita akan pisahkan sendiri sih. Sejauh ini sih belum, tapi ya kira-kira kita akan proses seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Varian maupun Pak Ben. Sesi Q&A kita sudahi sampai sekarang ya. Sangat bermanfaat sekali. Ternyata para HFM sekalian sangat antusias. Banyak sekali pertanyaan masuk, baik itu mengenai High Star, prosesnya di High Star, maupun dari TORT sendiri pengelolaan UMKM seperti apa, dan ternyata sudah dijawab oleh Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Menuju acara selanjutnya, yaitu Warehouse Tour, yang nanti akan dipandu langsung nih oleh salah satu high team yang in charge langsung di operasional. Mungkin buat para HFAMs yang penasaran nih, gimana nih proses di High Star dari awal sampai akhir, tadi sudah dijelaskan, mungkin masih dalam bayang-bayang gitu ya, belum ada gambaran jelasnya. Mari kita lihat bersama-sama warehouse tour yang akan dipandu oleh HFM di Surabaya. Jadi ini adalah warehouse tour di Warehouse High Star Surabaya. Kepada high team kami, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, HiFams, peserta webinar Scaling Up UMKM to the Next Level. Selamat datang di Virtual Warehouse Tour High Star Surabaya. HiFams, penasaran nggak sih tentang cara High Star bisa basmi ribet HiFams semua? Yuk, kita kepoin keseharian para high team di gudang. Proses basmi ribet diawali dari inbound. Di sini, para high teams akan memastikan barang masuk dalam kondisi yang baik, sesuai jumlahnya dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan dari HiFam semua. Semua barang yang masuk akan kami simpan sesuai kelayakan yang diminta
dan akan kami input ke dalam sistem WMS atau Warehouse Management System. Dari WMS ini, HiFM semua bisa memantau stok barang yang ada di gudang. Dan ini untuk tampilan WMS-nya ya. Oh iya, HiStar juga punya tim inventory loh. Apa sih tugas tim inventory di HiStar? Tugas tim inventory di HiStar itu untuk melakukan daily cycle count kepada stok HiFM semua. Hal ini untuk memastikan bahwa stok barang HiFM semua dalam kondisi prima, tepat secara kuantiti, serta layak untuk dijual. Nah, jika ada pesanan masuk dari berbagai situs atau marketplace, gimana sih, Kak? Tenang, HiTeams Outbound akan membantu HiFM semua untuk memproses pesanan yang masuk. HiTeams akan membantu untuk melakukan proses picking stock. Selain storage di ruangan, kami juga menyediakan storage untuk frozen food loh. Lalu setelah itu dilakukan quality check untuk memastikan barang sampai ke customer dengan kondisi yang prima. Sebelum itu dilakukan packing terlebih dahulu. Packing dilakukan sesuai standar ya. HiTeams juga bisa melakukan custom QC dan packing loh untuk orderan yang masuk, bisa dipantau juga di WMS. Terus ngirimnya gimana, Kak? Ini tenang juga ya, HiTeams akan membantu untuk melakukan proses pengiriman kepada rekanan 3PL yang telah dipilih di marketplace atau sesuai request dari HiFM semua. HiTeams akan memastikan kiriman HiFM semua aman dan traceable atau mudah untuk dilacak posisinya. Nah, untuk ini salah satu rekanan 3PL yang sudah bekerja sama dengan HiStar ya, yaitu si Cepat. Jadi gimana? Benar-benar basmi ribet HiFM semua kan? Yuk, segera hubungi tim HiStar untuk segera bebas dari ribet. Basmi ribet dengan HiStar. Nah, itu tadi warehouse tour di warehouse HiStar Surabaya. Ini masih banyak warehouse lain ya, di HiStar banyak cabangnya, jadi siap banget nih bantu HiFM sekalian. Sudah pada puncak acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman prosedur untuk giveaway. Ya, 2 HiFM beruntung akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik nih, yaitu voucher GoPay atau OVO senilai Rp50.000. Persyaratannya adalah peserta webinar dapat melakukan selfie atau capture sedang mengikuti webinar ini, webinar Scaling Up UMKM to the Next Level. Kemudian, silakan diposting ke feed dan di-tag ke Instagram HiStar, yaitu @histar.id dengan hashtag webinar HiStar. Ya, saya ulangi, jadi bisa melakukan selfie atau di-capture sebagai bukti bahwa mengikuti webinar ini, kemudian diposting di feed dan di-tag
di Instagram Highstar. Instagramnya Highstar itu adalah highstar.id dengan hashtag webinar Highstar. Kami tunggu postingannya terakhir hari ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya 2 pemenang beruntung akan kami umumkan di Instagram Highstar dan akan kami hubungi secara personal untuk mengirimkan GoPay atau OVO senilai 50.000 masing-masing pemenang. Baik, untuk acara webinar kali ini sudah hampir selesai, namun masih ada satu lagi nih, acara yang di ujung acara ini yang tidak kalah penting, ya kita perlu untuk kuesioner. Mohon dibantu untuk mengisi kuesioner ini ya, para HFM sekalian. Nah, bisa dibantu isi kuesionernya di link bit maksud saya mohon maaf bit.ly bit.ly/evaluasi webinar Highstar dan mohon diisi untuk kuesionernya. Sekaligus di situ ada juga di kuesioner tersebut kita perlu untuk alamat pengiriman merchandise dari masing-masing HFM sekalian. Tentu akan segera kami kirimkan. Baik. Ya, merchandise-nya sangat menarik juga, sudah kami siapkan, tinggal kirim. Jadi HFM sekalian boleh dibantu isi ya di link tersebut. Oke, selanjutnya saya informasikan untuk video dari webinar ini. Jika ingin menyimpan atau memutar ulang, bisa dilihat di live YouTube channelnya Highstar nih. Akunnya adalah di highstar.id. Nanti bisa dibantu subscribe ya. Baik. Terima kasih, kita sudah mencapai puncak acara. Alhamdulillah telah tiba saatnya kita di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian HFM sekalian. Semoga webinar kali ini dapat memberikan ilmu bagi kita semua, tentunya ilmu yang bermanfaat di masa mendatang. Karena kemajuan sebuah bangsa bukan hanya karena besar atau kecilnya negeri atau banyak dan sedikitnya penduduk, namun terdapat pada bagaimana mereka mengusung nilai pengetahuan dan mengamalkannya. Sekali lagi, Highstar 100% mendukung UMKM Indonesia. Highstar siap bantu dan siap menjadi solusi HFM sekalian. Highstar juga siap untuk mendukung segala kesulitan-kesulitan HFM dan bersama-sama basmi ribet bersama Highstar. Ya, sekali lagi ya, saya informasikan jika ingin melihat video webinar ini, mungkin ingin memutar ulang atau menyimpan, bisa dilihat di channel YouTube kami, channel YouTube Highstar, di akun highstar.id dan dibantu subscribe. Kemudian untuk para HFMs yang menginginkan informasi lebih lanjut tentang Highstar nih. Highstar yang siap banget membantu HFM sekalian, siap banget segala kesulitan HFM, Highstar akan bantu solusinya. Nah, untuk yang ingin bekerja sama ataupun hanya sebatas mengetahui informasi lebih lanjut, mungkin tadi kurang, lebih detail atau bagaimananya, bisa dikontak ya, di kontak person yang tadi webinar. Ya, itu bisa juga nanti dibantu. Kami siap membantu HFM sekalian. Terima kasih atas semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang.